Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di live kita pada malam hari ini. Selamat mampir. Bentar ya, aku cek lagi. Kenapa Instagramnya tidak muncul? Instagram udah muncul. Facebooknya tidak nongol. Mohon maaf, iPhone lagi konslet, jadi kurang bagus connectionnya mungkin. Tapi sekarang udah bisa masuk. Dan reconnect lagi. Waduh, kayaknya emang kumat nih. Semoga lancar. Bentar saya cek dulu. Jangan-jangan connectionnya bukan ini. Bener kok connectionnya. Ya, semoga yang di Facebook semuanya tidak ada trouble. Saya coba nyalakan handphone lain, siapa tahu bisa dipakai kalau misalkan dalam keadaan emergensi ya. Semoga sih semuanya baik-baik dan lancar. Oh, tapi ini kayaknya udah reconnect terus. Jadi saya akan connecting Facebook dari handphone yang lain dulu. Jadi tunggu sebentar ya teman-teman ya. Kak Octavia Yul bilang selamat malam. Yes, Kak Japik juga sudah gabung. Welcome semuanya, selamat datang. Hore, sudah nyala. Bentar ya, saya masuk ke Facebook dulu. Saya klik live-nya. Yang ini saya close dulu ya, Facebook ulang lagi ya. Oke, saya ending dulu. Sebentar teman-teman. Thank you buat yang di Instagram sudah bersedia menunggu sebentar ya. Jadi saya akan live sekarang dari Facebook saya. Yes. Oke, yang ini sudah dinyalakan juga. Facebook sudah masuk. Yes. Bye-bye iPhone. Nggak tahu kenapa emang dari kemarin error dulu. Mungkin Facebooknya iPhone lagi kurang piknik ya. Gara-gara sekarang semuanya serba di rumah aja, jadi akhirnya nggak bisa pergi-pergi kemana-mana. Ada Kak Rahendra Sasmita, selamat datang Kak, welcome semuanya, selamat malam. Buat yang baru datang, yang baru pertama kali juga hadir. Buat yang udah sering mondar-mandir, selamat datang, selamat mampir, seru-seruan semuanya. Facebook sudah masuk juga, jadi hopefully semua jalan lancar. Oke, katanya Kak Lina kurang air, bisa jadi. Katanya Cilicu, selamat malam juga Kak Vicky, selamat malam. Apa kabarnya? Semoga hari ini sehat selalu, bahagia, karena di masa pandemi ini banyak yang sakit. Tiap hari banyak kabar yang sana-sini gitu ya, sakit-sakitan gitu ya, ada yang meninggal juga. Ya setiap hari banyak gitu rame ya. Jadi ya semoga kita bisa jaga kesehatan kita. Dan apa yang kena di mereka ya itu di mereka, jangan kita bawa ke kita rasanya, energinya ya. Jadi kita nggak membebani diri kita, tubuh fisik kita dengan banyak beban-beban emosi ya yang ada di luar. Biarlah di luar, jangan dibawa ke sini. Oke ya. Terus yang berikutnya teman-teman, hari ini tadi baru melepaskan barang-barang emosi sama di kelas RVM ya, rame-rame. Itu seru banget ngelepaskan beban emosinya yang berat-berat, nyangkut-nyangkut ya, kita buang-buangin. Tadi pada banyak sharing ya, beban bertahun-tahun disimpan pada bisa hilang lepas semuanya ya, bareng-bareng selama sesi 3 jam ya. Dan ini juga yang format yang akan kita lakukan nanti di hari Sabtu. Jadi kalau buat teman-teman yang belum sempat ikut, silahkan hop on nanti ya hari Sabtu. Anda akan belajar ngebuang emosi bawah sadarnya. Jadi supaya bisa lebih ringan, lebih asik, lebih happy hidupnya. Karena kalau kita simpan beban emosinya, wah nyangkut ya, jadi nggak enak. Kata Kak Rosi, tadi pagi coba tips yang semalam. Alhamdulillah jos banget. Oke sip, mantap. Berarti udah mulai bangun pagi, rutinitas pagi ya. Bangun pagi nggak langsung ngeliat handphone, tapi relaksasi sejenak dulu. Habis itu relaksasi, minum dulu 600 ml air. Setelah 600 ml air, lalu pergi ke toilet, pipis. Setelah pipis baru aktivitas lagi. Oh, berdoanya ya justru yang paling penting. Bangun ya, berdoa, relaksasi pagi ya, baru habis itu minum air ya. Jadi itu urutan yang paling penting banget buat dilakukan kayak gitu ya. Karena kalau saya berdoanya dibalik, saya setelah minum baru saya berdoa. Jadi setiap orang mungkin urutannya beda-beda. Kalau saya bangun pagi pasti relaksasi pagi dulu, saya minum air, saya ke toilet, baru habis itu berdoa. Setelah berdoa saya baru mandi ya. Jadi kayak karena apa ya, kayak ngeberesin diri saya mempersiapkan diri dulu sebelum ketemu Tuhan, filosofinya itu. Tapi filosofi yang baik juga bangun pagi ketemu Tuhan ya, berdoa, menyampaikan pengharapan, berterima kasih, bersyukur atas apa yang sudah terjadi, dan setelah itu Anda bisa langsung mendengarkan ya. Jadi kayak abis ngobrol dengerin. Nah itu juga sesuatu yang bagus juga ya, kayak gitu. Jadi bisa format ini sebenarnya nggak ada yang default, nggak ada yang menjadi sebuah keharusan. Anda bisa ganti-ganti, coba-coba dulu aja mana yang lebih efektif buat Anda sendiri, karena setiap orang itu punya tingkat efektivitas yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Oke ya, so yang berikutnya saya pengen, mungkin kalau tema yang pengen dibahas silahkan Anda lempar. Kemarin ada tema yang bagus ya, cuman saya lupa temanya apa ya.
kayaknya ada kemarin yang penting banget yang di sharing gitu ya, yang teman-teman kasih, yang saya juga pengen bahas, cuman saya lupa. Ya, jadi sambil saya ngobrol-ngobrol, mungkin teman-teman bisa tulisin kalau misalkan ada tema yang mau dibahas. Siapa tahu cocok buat teman-teman yang lain juga, saya akan bisa angkat temanya. Tapi kalau enggak, ya sudah, kita bahas tema yang saya tiba-tiba kepikiran misalnya. Jadi saat ini sih belum kepikiran apa-apa, semoga habis ini kepikiran. Ya kadang ketika kita iniin apa jadi bisa, itu dia. Kak Rami, terima kasih ya sudah diingatkan. Yaitu melepaskan penyakit. Oke ya. Nah, jadi penyakit ini karena banyak banget yang sekarang lagi sakit, dan penyakitnya ini ada yang seringkali penyakitnya tuh datang bolak-balik, kena lagi, ya. Ada orang yang bergerak di energi sakit ini, kalau misalkan muncul dia jadi kayak kena terus-terusan, sakit lagi, operasi lagi, banyak bener. Ada orang yang di dalam hidupnya kecelakaan kok kayak minum obat gitu ya, sampai di kecelakaan berkali-kali ya. Kalau Anda baca banyak kisah-kisah yang kayak gitu ya, seolah-olah kejadian itu berulang. Kenapa berulang? Karena biasanya ada emosi yang tersimpan yang belum terselesaikan, belum terlepaskan. Nah, kalau penyakit teman-teman biasa ada banyak hal ya, yang paling utama adalah kita buat ngeberesin sakit-sakit dalam diri kita, nomor satu adalah kita harus mencintai kehidupan kita. Ya, ini yang paling penting banget. Kalau saya dapat ini salah satu yang paling penting dari Gary Douglas ya, dan Dr. Dan Hare. Ya, dia ngasih bahwa pemahaman kepada saya bahwa kalau misalkan Anda punya rasa tidak ingin hidup, ya ibaratnya hidup itu tidak menyenangkan, tidak happy, bebannya berat, masalah, itu yang pertama kali harus dibuang. Supaya apa? Sakit-sakitnya itu nggak datang terus. Karena orang yang sakit-sakitan itu biasanya orang yang tidak mencintai kehidupan mereka. Ya ibaratnya tiap hari ketemu, aduh gue benci sama pasangan gue, tiap hari ngeselin, mukanya jorok, gue mau ngeliat aja udah enek, terus badannya bau, kesel gue gitu ya. Nah tiap hari udah sebel melulu, terus anak-anak gue nakal, hidup nih kacau. Udah gitu mak gue juga nggak bisa dengerin, mertua bawel banget ya, jadi kayak ribut melulu ya, jadi kayak perang sendiri di dalam pikirannya mereka. Nah apa yang terjadi? Inilah yang jadi beban emosinya mereka, sehingga beban itu akhirnya paling gampang ya, daripada saya terbebani hidup saya, lah mending saya kena COVID aja, atau lah mending saya kena stroke aja ya, saya mending kena jantung aja ya, kayak gitu ya. Kalau stroke biasanya biar nggak usah kerja lagi, misalnya benci sama kerja, nggak mau kerja, pokoknya seumur hidup pengennya males-malesan, duduk-duduk doang, nikmatin pensiun. Ya udah, terus dia kena stroke misalnya. Ya jadi nggak usah kerja lagi, ya cuman tiap hari duduk di kursi kayak gitu. Nah, jadi menurut beliau emosi itu biasa kayak jadi katalisnya, energi yang kayak memicu ya, ketika mereka membenci kehidupan mereka, maka banyak banget hal-hal yang buruk yang sering kali terjadi gitu ya. Jadi kayak bisa seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Anda pengen beres-beres dari permasalahan tentang problem sakit-sakit dalam diri Anda, yang paling penting Anda beres-beresin sering-sering, rajin-rajin buang-buangin emosi yang terkait dengan kehidupan Anda ya. Masalah-masalah apa yang Anda hadapi, challenge-nya apa, tantangannya apa. Depresi, ya depresi lama dikumpulin, ya bisa jadi lama kalau nggak diselesaikan, ya itu ya akhirnya malah tambah parah. Ketika tambah parah ya akhirnya cara paling elegan menyudahi hidup adalah dengan sakit. Ibaratnya kalau orang bunuh diri masuk neraka, kalau orang sakit nggak masuk neraka, ya kan? Ya namanya sakit, nggak ada pilihan lain, ya kan? Ya, siapa sih yang mau di COVID kan gitu, ya kan? Nggak ada yang mau kan? Terus habis itu kena COVID, meninggal deh, ya sudah, gitu kan, selesai. Nah, jadi nggak ada dosanya kalau meninggal karena sakit. Tapi kalau misalkan meninggal karena bunuh diri, itu kan dosa. Nah, jadi mereka untuk menyelesaikan hidupnya, cara paling elegan, paling mewah, paling, ya istilahnya nggak bakal ada yang nyalahin mereka, adalah dengan sakit. Ya, tiba-tiba exit gitu ya. Nah, jadi nomor satu itu pemahaman yang perlu Anda sadari dulu, sehingga kalau misalkan Anda tidak mencintai kehidupan Anda, itulah yang seringkali bikin sakitnya itu berulang-ulang terus, kayaknya nggak selesai-selesai. Ya, tidak suka, tidak mencintai kehidupan juga yang men-trigger banyak kejadian-kejadian seperti bencana-bencana yang Anda ada di sekitarnya. Misalnya kecelakaan mobil, Anda kena kecelakaan. Kecelakaan kereta, Anda kena kecelakaan. Lah kok pas Anda naiknya pesawat terbang yang mau jatuh misalnya. Atau pas, bukan Anda ya, orang itu, ya jangan pakai Anda.
Misalnya pas orang itu naik pesawatnya pas mau yang jatuh, ya dari ratusan pesawat, ribuan pesawat, pilihnya yang jatuh misalkan. Dari kereta api yang banyak, pilihnya kereta yang tabrakan. Nah, jadi karena mereka biasanya tidak mencintai hidupnya, ya jadi tanpa mereka sadari mereka terkumpul di sana. Ya, jadi itu yang mendatangkan bencana-bencana yang jadi problemnya. Ya, ketika pas lagi di masa corona misalkan mereka juga nggak mencintai kehidupan mereka, biasanya mereka jadi kena, ya terus akhirnya ya jadi banyak problemnya seperti itu yang bikin akhirnya mereka sakit-sakitan. Katanya Kak ini aku aja takut sakit. Yes, banyak orang yang takut sakit mungkin ya. Jadi apalagi di masa sekarang, begitu kabarnya banyak, kanan kiri depan belakang semuanya sakit, ininya kena covid, itunya kena covid, ya itu yang bikin jadi kayak kitanya jadi kayak nggak happy gitu jalanin hidup. Kayak misalkan mempertanyakan nanti ke depannya gimana, ini gimana, itu bagaimana. Ya, itu juga jadi kecemasannya sendiri misalnya. Ya, bisnis nggak berkembang di masa Covid, apalagi stresnya. Wah, kebeban tumpuk semuanya, kayak di sini berat sekali. Nah, itu yang pertama kali perlu dirasakan, diterima, dilepaskan. Biar rasanya ringan gitu ya. Nah, itu. Terus yang berikutnya, ketika bicara sakit, ya kembali lagi sih, sebenarnya semua emosinya aja lah yang diberesin gitu. Jadi jangan dibawa beban, dan kalau sakit yang berulang-ulang bisa jadi ada program bawaan. Ya, jadi kayak kenapa kok sakit bisa berulang-ulang sampai harus dioperasi berkali-kali misalnya. Ya, dengan sakit yang berbeda. Misalkan sekarang sakit A, besok sakit B, besok sakit C, besok sakit D, besok sakit E. Bisa jadi ada problem tentang uang. Nah, loh, sakit tentang uang. Ya, sakit pun bisa disebabkan dari masalah keuangan. Misalnya contoh, kalau Anda punya ceiling tentang uang, ceiling itu kayak batasan uang, keuangan Anda, misalnya ya, kayak kenalan saya, begitu uangnya kekumpul, tapi dia ada batasan nyamannya, batasan nyaman keuangan itu, misalnya contoh, saya orangnya nyaman kalau punya uang, misalnya anggaplah, waktu dulu saya paling nyaman itu, dulu itu 30 juta per bulan. Ya, jadi saya pengen banget kalau punya uang itu 30 juta per bulan. 30 juta per bulan jadi adalah ceiling aman saya. Jadi kalau misalkan saya punya uang 30 juta per bulan, saya merasa aman, saya merasa nyaman. Kenapa? Kalau lebih dari 30 juta per bulan, kayaknya bawa duit tuh nggak enak gitu. Rasanya tuh kayak resah, risih. Jadi mau penghasilan saya naik, ujungnya di tabungan saya sisa 30 juta. Pokoknya kayaknya nggak boleh lebih dari 30 juta. Mentoknya tuh di situ. Jadi uang selalu harus nyangkut di sana. Ya, nah, ketika Anda punya ceiling ya, jadi kayak saya tiba-tiba ada nanti kejadiannya. Lagi punya dapat uang, saya udah simpen, tiba-tiba mobil saya rusak. Ya, waktu itu pernah saya ingat banget ganti AC. AC terus ada evapor, kondensator, kompresor, rusak barengan tiga-tiganya. Sekali kena ya habisnya minta 45 juta ya, terus ball joint kena berapa ujung-ujung dikeluarin habis 85 jutaan ya, cuma buat ngurusin mobil. Nah, terus saya pernah lagi nabung nyimpen duit, uang udah lumayan asik kekumpul, tiba-tiba ada lagi kejadian mobil saya kena air ya, rusak, harus dioperasi. Benerinnya aja minta, katanya ini langsung si bengkel resmi mintanya siapin dana sekitar 200 juta. Nah, lo mabok ya. Nah, jadi bisa kejadian kayak begitu. Nah, jadi kalau misalkan punya ceiling keuangan, biasa ada kejadian-kejadian yang bisa datang dalam hidup kita yang bikin kita jadi harus kehilangan uang kita. Ya, jadi udah dikumpulin pun uangnya harus balik lagi ke 30 juta per bulan. Misalnya kayak gitu ya. Jadi akhirnya saya kejadiannya ada aja yang bikin saya mentok ke 30 juta lagi, 30 juta lagi, 30 juta lagi. Jadi saldo saya terakhir hanya di 30 juta. Kenapa? Karena ada program bawah sadar terkait dengan keuangan yang jadi pengen dihabisin kayak gitu ya. Nah, jadi itu juga ngabisinnya bisa jadi dari apa? Caranya sakit, misalnya salah satunya itu. Salah satu kenalan saya kemarin baru tabungannya habis semua sampai harus minjem uang. Ya, karena kena usus buntu. Ya, usus buntu aja mahal gitu ya. Batu ginjal. Batu ginjal tuh mahal sekali ya kemarin ini, sampai biaya totalnya itu mencapai ratus juta ya, dia di tempat yang bagus gitu ya, 100 jutaan. Nah, jadi problemnya kayak gini tuh bisa macam-macam orang ya, jadi kita bisa kenanya tuh unik-unik, tergantung dari problem yang apa yang terjadi dalam hidup kita, pemaknaan apa yang ada, dan juga
rasa-rasa di masa lalu yang pernah terjadi. Nah, itu kita perlu buang-buangin ya. Jadi seperti itu, biar nggak jadi beban. Jadi hari ini ada dua hal, bisa jadi sailing ya, tembok yang kita ciptakan di atas, dan juga satu lagi adalah karena nggak senang akan kehidupan ya. Jadi itu yang bisa menyebabkan sakit yang berulang-ulang. Kalau takut mati itu kenapa kok? Ya takut mati ya nggak tahu, Anda tergantung Anda sendiri apa yang dirasakan, kenapa Anda takut mati. Tanyakan pada diri Anda sendiri. Karena setiap orang punya rasa takut matinya beda. Ya kalau kemarin ini saya ketemu Mas Harbatah misalnya ya. Beliau mengatakan bahwa saya takut kalau naik pesawat terbang karena saya takut pesawatnya jatuh, kalau jatuh saya mati. Kalau saya mati nanti saya harus ninggalin keluarga, sedangkan saya mencintai keluarga saya, istri saya cintai, anak saya cintai. Kecintaan mendalam terhadap keluarga membuat dia jadi takut. Ya, jadi rasa takutnya adalah takut kehilangan keluarganya. Misalnya itu ya. Takut saya mati dulu, saya takut disiksa. Ya, maksudnya kayak waktu dulu saya pernah di zaman kerusuhan 98. Ya, itu kejadiannya sangat signifikan buat saya. Ya, waktu itu yang saya pernah cerita di live sebelumnya ya, kayak saya ikutan jaga ya, bawa senjata gitu ya. Terus dari depan tuh ada banyak orang tuh udah mau nyerbu di kampung area saya. Ya, jadi mereka datang semua, ada yang bawa truk waktu itu, naik truk mau ngejara di tempat kita. Nah, jadi saya waktu itu masih kecil, saya ingat banget ya, di tahun 98 itu saya bawa senjata waktu itu, saya kayaknya bawa kayu deh, saya ingat saya. Kayu baseball gitu. Ya, pemukul baseball, pemukul kasti kalau Anda tahu. Ya. Terus udah gitu saya ikutan teriak-teriak bareng-bareng. Jadi kayak wah gitu ya, sambil lari gitu ya. Itu mencekam sekali peristiwanya waktu itu, karena kita nggak tahu ya, bisa udah harus siap mati ibaratnya kayak gitu kan. Yang lain udah pada bawa pedang, bawa samurai, bawa pistol apa segala macam yang senapan angin kayak gitu ya. Nah, jadi udah rusuh banget ya keadaannya waktu itu. Nah, itu mencekam banget buat saya. Sehingga saya jadi takut mati. Kenapa? Kalau nanti sampai ada siksaan segala macam ya, terus mati bagaimana gitu. Itu yang jadi ketakutannya saya gitu ya. Jadi kayak akhirnya itu yang bikin saya jadi kayak takut mati. Nah, setiap orang punya takut matinya beda-beda. Jadi Anda nggak perlu pusingin takut matinya orang lain. Anda cukup cari tahu takut matinya Anda kenapa gitu ya. Nanti Anda bisa beresin, kalau misalkan Anda sudah ketemu, ya Anda sudah selesaikan sendiri kayak gitu ya. Nah, jadi perhatikan semua energinya, yang dimana Anda kapanpun Anda tidak mencintai kehidupan Anda. Apa hal yang paling Anda tidak sukai dengan kehidupan Anda? Coba perhatikan. Sekarang yang saya tulis nih kayaknya bagus nih. Ya, biasanya saya selalu tanyakan ini. Apa yang tidak Anda cintai dengan kehidupan Anda? Apa hal yang tidak Anda cintai dari kehidupan Anda? Perhatikan semuanya, rasa yang ada, yang tersimpan dalam diri Anda, dan semua pemikiran yang ada di belakangnya. Perhatikan semua energi apapun itu. Jikalau ada janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakingginan, ketidakikhlasan, semuanya diterima, disadari, dicabut, dibatalkan, ditidakkatakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang ada terkait dengan hal ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Capture lagi energinya, semua hal yang Anda benci, yang tidak Anda sukai dalam kehidupan Anda, apapun itu. Keuangan Anda kah? Keluarga Anda kah? Pasangan Anda kah? Apapun yang Anda benci dan tidak Anda sukai dalam hidup Anda. Perhatikan semua energinya, sadari, terima semua rasa benci ini mungkin pernah Anda di dalam diri Anda, rasa yang tidak Anda sukai ini pernah Anda simpan. Terima, sadari semua rasa ini pernah tersimpan. Ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan. Tahan, dan lepaskan. Perhatikan lagi semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini. Kapanpun ada hal yang tidak Anda sukai, tidak Anda cintai dalam hidup Anda, merasa tidak berdaya, merasa kecewa di masa lalu, merasa takutan yang tidak menentu. Perhatikan semua rasa ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Oke. Kapanpun Anda membatasi penghasilan Anda, sehingga ketika Anda mendapatkan nilai tertentu di dalam hidup Anda
Anda jadi merasa harus menghabiskannya atau harus menggunakannya, atau menciptakan segala cara untuk Anda menggunakan uang Anda. Perhatikan semua energinya. Sadari, terima, dan menciptakan semua sakit Anda. Sadari, terima, ikhlaskan, cabut, betakan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas. Tahan. Dan lepaskan. Dan segala sistem otomatis menciptakan rasa sakit, peristiwa-peristiwa sakit, dan peristiwa-peristiwa negatif lainnya dalam hidup Anda yang Anda sadari ataupun tidak sadari yang ada di dalam tubuh Anda. Coba dilihat, perhatikan semua rasanya, energinya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan. Tahan. Dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa diterima, diikhlaskan, dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Tahan. Dan lepaskan. Katanya Kak Yalam, aku sering banget tiba-tiba sedih nggak jelas, terus nangis di dada kayak penuh gitu. Ditanya aku sendiri bingung kenapa tiba-tiba sedih dan nangis. Terulang lagi terus menerus. Kapan-kapan boleh silakan ikut kelas ya di TK. Mungkin ini akan lebih cocok buat Anda ya, seperti itu. Katanya Kak Winnie, jadi bagus saya kok. Bagus maksudnya apa nih Kak? Oke, so apa yang Anda rasakan? Semoga doa saya lebih asik, lebih seru, lebih happy, lebih tenang. Terima kasih untuk men-trigger satu pertanyaan lagi yang bisa saya tanyakan besok. Jadi hopefully bisa lebih ringan lagi ya tubuhnya. Dan jangan sakit-sakitan di masa sekarang, lagi koronces banyak di mana-mana gitu ya. Jadi diberesin gitu. Katanya Kak Ani Sitorus, baru bisa ikutin live setelah 1 bulan sibuk sama urusan koronces. Asik. Semoga udah selesai ya, nggak balik-balik lagi. Katanya Kak Rahmi, saya ngerasa ringan banget, Plong. Oke, good. Bagus sekali. Uang di rekening susah lebih dari 1 juta. Aduh. Saya pernah Kak di masa seperti itu, setengah mati. Kalau ingetnya lagi, aduh gak enak. Ya, dan semua rasa gak enak diterima, disadari, diambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Tahan. Dan lepaskan semuanya. Jadi di bawah fun aja ya. Jalanin kehidupan dengan seru-seruan, asik-asikan, menyenangkan, happy-happy. Ya, biar gak ada beban. Oke? Sip, mantap semuanya. Sampai ketemu lagi besok. Kita lepaskan lagi hal-hal yang berbeda ya. Terima kasih Kak Rami, tadi udah dibantuin. Emang nih Kak Rami penyelamat bagi saya selalu. Thank you, thank you, thank you. See you again semuanya. Bye-bye, love you all. Dadah. Katanya Kak Japik, nguap sampai keluar air mata. Telat, kata Kak Vano. Nonton saja, silakan lagi ya. Oke, sip. Love you all semuanya. Dadah, thank you.